menit lagi lah. Salam. 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 Puji Tuhan. Dengan sukacita, dengan senang hati kita datang berbakti kepada Tuhan. Karena saat kita berbakti, kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau kita berjumpa, tentu kita akan mengalami sukacita dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Selamat mengikuti baik secara online, baik langsung dan tunda. Ya. Arti kehadiran. Setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna
pembukaan. Makasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada kehadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau hadir di tengah kami Tuhan, setiap orang Tuhan yang mendekatkan diri memiliki arti dalam kehidupannya. Menjadi orang-orang yang selalu dipakai oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang berguna bagi sama dan bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu, bukan saja merasakan tapi kami mengalami, karena ketika kami mengalami Tuhan kehadiran-Mu, Engkau menata dalam kehidupan kami segala sesuatu Tuhan, sehingga segala sesuatu menjadi baik menurut pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada siang hari ini. Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami, mengurapi kami sekalian Tuhan, sucikan dan kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pakai kami para pelayan-Mu Tuhan untuk bisa melayani-Mu dan urapi kami Tuhan dengan tahbisan yang benar. Dan juga hamba-Mu Tuhan yang memimpin dari awal tengah sampai akhirnya, Engkau juga berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan berikan Tuhan urapan dari Roh-Mu, supaya apa yang kami dengar melalui hamba-Mu adalah isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama-sama kami menolaknya. Dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar lebih sukatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Yesus. Jalan serta Yesus. Kita nyanyikan dengan berdiri, ya. Jalan serta Yesus, jalan dalam
berjalan dalam dalam sertanya setiap hari dalam serta Yesus selamanya. Amin. Ya, silakan duduk ya. Pujilah Tuhanku. Dulu sambungannya, ku berjalan ke kanan, nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada? Coba kalau ada. Ku berjalan ke kanan, ada? Ada dulu. Ada? Berjalan ke kanan, berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai ke kanan, ku berjalan ke kanan, amin, ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, Ku berjalan sampai ke kanan. Amin. Ya, kanan surgawi ya, puji Tuhan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kita pakai berdiri. Kita mau dengarkan firman Tuhan.
kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah puji-pujian kami yang menyukakan hati Tuhan, bagaikan ukupan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tibalah waktunya bagi kami untuk berdiam diri, mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Kebutuhan kami, persoalan dan pergumulan kami percayakan kepada Tuhan. Kami mau belajar berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan, untuk mendengarkan firman Allah yang sanggup memberi kekuatan, membuka jalan, memberikan kemenangan bagi kami, menerangi jalan dan masa depan kami Tuhan. Biarlah kami belajar percaya bahwa saat Allah berfirman sedang mengubah hidup kami, mengubah yang jasmani menjadi yang rohani, sehingga kami kelak menjadi serupa dengan Kristus sebagai kepala mempelai pria surga kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan. Shalom. Ya. Tiba waktunya bagi kita untuk membuka Alkitab kita, Injil. Ya. Kita akan membuka Alkitab dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 28. Kolose 1:28, temanya adalah memberitakan Kristus saat menasihati orang untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan. Ya, Kolose 1:28 temanya adalah memberitakan Kristus saat menasihati orang untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan. Ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, sekali lagi kalau dibaca 2 kali lebih jelas. Dialah yang kami beritakan. Ya, dia itu maksudnya Tuhan Yesus diberitakan. Ya, memberitakan Kristus atau Tuhan Yesus terus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Ya, tiap-tiap orang kami nasihati. Setiap orang membutuhkan nasihat. Ya. Nasihat itu seperti pelita menerangi hati yang gelap sehingga tidak salah dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Terus. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, dialah yang kami beritakan. Ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Semua manusia butuh nasihat. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Ya, diajar ya dengan hikmat. Tentu hikmat yang dari Tuhan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus.
Jadi tujuan akhir perjalanan kita, tujuan nasihat adalah kesempurnaan. Masih jauh dari sempurna ya? Masih jauh ya? Jauh. Ukuran kesempurnaan pernah saya katakan diukur dari apa? Kata-katanya. Siapa yang tidak bersalah dalam perkataan, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Jadi tujuan kita adalah kesempurnaan. Kalau dalam kemah suci, kita tren di luar ya, dari luar. Nah, di luar. Nah, masuk, percaya, bertobat, dibaptis. Sampai ke ruang suci dan ruang maha suci. Tujuan kita adalah ruang maha kudus. Zaman keemasan. Zaman apa? Keemasan. Ya. Tabut perjanjian dari emas. Buli-buli dari emas. Ya. Zaman keemasan. Ya. Panjangnya 10 hasta. Ya. Panjangnya berapa? 10. Lebarnya 10. Tingginya 10. 10 kali 10 kali 10 1000. Itulah zaman keemasan. Kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Kerajaan 1000 tahun damai. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Yerusalem juga begitu. Yerusalem baru itu panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Zaman keemasan. Amin. Amin. Kita mengarah ke sana. Dan memang satu kali kita akan sampai ke kota Yerusalem. Tidak ada lagi air mata. Tidak perlu lagi mencari uang. Ya. Tidak perlu lagi kita ini mikirkan hari esok. Iya kan? Nah, jadi Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu baik. Ya. Jadi memberitakan Kristus. Ya, memberitakan Yesus. Karena nama Yesus ini adalah nama di atas segala nama. Nama yang terindah, termanis. Nama Yesus. Siapa memanggil nama Yesus akan selamat. Amin. Jadi keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus yang diberikan oleh Allah. Tidak ada lagi nama selain di dalam nama Tuhan Yesus. Pernah ada orang bertanya, ya, Manoah, kitab Hakim-Hakim, waktu dia berjumpa dengan malaikat, dia berkata, mengapa engkau menanyakan namaku? Mengapa engkau menanyakan namaku? Kata malaikat itu, bukankah nama itu ajaib? Nama Tuhan itu ajaib. Heran. Artinya pembuat keajaiban. Maka dikatakan kalau kita dalam masa kesesakan, kesulitan, panggillah nama Yesus. Nama yang ajaib.
ketika Allah menjadi manusia, lalu namanya disebut. Berilah namanya Yesus. Yesus artinya juru selamat. Juru selamat. Ya, juru selamat. Jadi nama itu nama yang ajaib. Nama di atas segala nama. Kalau saudara dalam bahaya, dalam kesulitan, panggillah nama Yesus. Ya, nama Yesus. Jadi tujuan akhir kita adalah kesempurnaan zaman keemasan. Tapi untuk mencapai kesempurnaan itu tentu jalannya bukan abu-abu. Ya, bukan samar-samar, tapi tahap-tahapannya harus betul. Langkah-langkahnya harus betul, sehingga tidak meraba-raba. Tidak mungkin orang sempurna tanpa mengetahui jalan yang harus ditempuh untuk mencapai kesempurnaan. Ya, makanya ada namanya kemah suci. Kemah suci itu adalah, kalau bahasa Belanda, bahasa Inggris itu disebut tabernakel. Tabernakel, kemah suci. Tempat kediaman Allah di bumi. Boleh Ibrani 8 ayat 5. Perhatikan. Ya. Ini pelayanan pada perjanjian lama. Pelayanan Harun, pelayanan Musa, imam-imam. Perhatikan. Ibrani 8 ayat yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Iya, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan. Gambaran dan bayangan. Sebagai contoh, udah pernah saya kasih contoh pada saudara. Kalau saudara umpamanya mau melamar kerjaan, biasanya harus ada foto, gambar. Dari gambar kelihatan, oh ini sudah umur 70 umpamanya. Oh ini masih 20 umpamanya. Ya kan? Dari foto. Oh ini laki umpamanya. Ini perempuan. Dari foto, gambar. Gambar itu bukan sebenarnya, tapi memberikan gambaran. Ini bukan sorga. Ini bukan sorga, tapi gambaran. Bisa mengerti? Jadi 3 bagian nih, halaman, ruang suci, ruang maha. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. 3 ruangan. Ya. 3. Tujuan kita bukan hanya halaman. Halaman itu juga sudah enak di halaman. Tapi harus meningkat sampai ke ruang suci. Harus meningkat sampai ke ruang maha suci. Kesempurnaan. Maka disebut lanjutkan, tingkatkan. Rohani harus meningkat. Sampai ke ruang maha kudus. Sampai sempurna. Yang sempurna itu apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi nanti kita ini akan sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita. Ya.
Di mana itu? Coba 1 Tesalonika 5 ayat 23, perhatikan. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, dikuduskan oleh Allah sumber damai sejahtera. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan Sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh. Sempurna. Amin. Nah, betul-betul nanti sempurna. Kalau kita masih jauh dari sempurna. Ya, masih jauh dari sempurna. Tapi harus diusahakan. Harus diusahakan. Usahakanlah dirimu sempurna. Harus ada usaha. Amin. Dimulai dari benar dulu. Dari apa? Benar. Nanti meningkat pada kesucian. Kalau dia lulus benar, nanti meningkat pada kesucian. Saat dia suci, lulus, dia akan mencapai kesempurnaan. Kalau sudah sempurna, sudah sama dengan Henok, sama dengan Elia, sama dengan Musa. Amin. Amin. Sama dengan siapa tadi? Henok. Sama dengan siapa? Elia. Sama dengan Musa. Enak ya? Dia mikirin dunia terus pikirin. Di sorga dengan para malaikat. Enaknya ya. Kita masih dalam perjuangan. Berjuang. Dan memang harus berjuang. Berjuanglah. Harus berjuang. Ya, kalau nggak ada perjuangan, saudara akan bisa mencapai. Ya. Terkadang kita harus menghadapi rintangan, kesulitan hidup. Perjalanan ke surga itu seperti Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Seperti itu gambaran. Ya, seperti itu. Rintangannya banyak sekali. Hambatannya banyak. Baru saja keluar, Firaun datang, kudanya datang, keretanya datang. Menghalang-halangi. Ya, menghambat Israel yang sedang berjalan dari Mesir menuju Kanaan. Ya. Tapi ini kan Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memimpin. Berarti Tuhan yang bertanggung jawab atas semua persoalan, pergumulan hidup. Amin. Israel tinggal melangkah saja. Ikuti arahan tiang awan dan tiang api. Tiang awan waktu siang. Supaya sejuk. Adem. Tiang api waktu malam. Supaya jangan dingin. Dan jangan dalam kegelapan. Ada tuntunan Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu tuh sekarang itu adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Yang memimpin kita dari dunia sampai ke surga. Ya. Banyak rintangannya. Ya. Banyak rintangan. Harus menghadapi laut apa namanya? Laut merah. Laut Kolsom. Laut apa? Laut Kolsom. Tidak mudah. Ya. Dan memang begitu dihadapi. Aduh. Di depan apa? Laut merah.
Sementara Firaun mengejar supaya Israel kembali menjadi budak. Selama 400 tahun enak mereka ngongkang-ngongkang begini. Yang bekerja orang Israel. Budak. Zaman kekelaman, kegelapan. 400 tahun. Sebentar atau sedikit 400 tahun. Lama ya. 40 menit aja udah lama ya. 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Ini 400 tahun. Israel ngerasa, aduh 400 tahun. Ya, berat memang. Berat. Nah, keluarlah mereka. Keluar. Tuhan ubah hati Firaun. Tuhan ubah hati orang-orang Mesir yang kikir dan pedit. Mereka pedit bisa. Tapi Tuhan ubah menjadi orang yang bermurah hati. Minta ke tetangganya. Ya. Mas, umpamanya panggil, Pak, punya masih enggak? Punya. Kasih saya. Kasih. Punya permata enggak? Punya. Kasih. Dikasih. Semua dikasih. Dikasih semua. Tuhan bisa mengubah orang kikir jadi orang yang bermurah hati. Amin. Murah hati. Minta apa saja dikasih. Bayangkan. Jadi semua kekayaan orang Israel itu, orang Mesir itu beralih kepada orang Israel. Kekayaan orang Mesir kepada orang Israel. Tuhan ubah orang yang paling kikir menjadi orang yang paling murah hati. Minta apa saja dikasih. Minta apa saja. Pakaian-pakaian, apa saja. Ya. Seperti dijarah. Bukan dijarah sebenarnya, upah mereka itu selama 400 tahun. Jadi mereka keluar dengan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang luar biasa. Upah selama 400 tahun. Upah berapa lama? 400 tahun. Dirapel sekaligus. Dirapel, hebat, emas, permata, pokoknya kaya raya, ya, bukan dengan tangan hampa keluar, membawa kekayaan Mesir, tuh, begitu, ya. Jadi perjalanan itu memang perjuangan. Lalu di padang gurun, kalau tadi malam, waktu malam itu gelap dan dingin. Waktu siang panas, menyengat. Ya. Tapi Tuhan buat ada namanya tiang awan waktu siang. Waktu apa? Siang. Supaya sejuk. Supaya apa? Sejuk. Di padang gurun yang ekstrim panasnya. Bisa. Enak. Seperti AC lah sekarang kita ini di bawah AC kan. Seperti itu enak. Kalau waktu siang, kalau waktu malam jadi tiang apa? Api. Karena padang gurun itu kalau malam dingin. Ekstrim. Maka ada namanya tiang api menghangatkan. Tapi bukan hanya menghangatkan, tapi juga menerangi. Dan sepanjang padang gurun itu ada namanya kalajengking, ada namanya ular. Ada apa namanya? Kalajengking. Ular. Ya. Kalau toh dipatuk, di apa? Dipatuk. Tuhan siapkan namanya ular tembakau. Ular tembakau.
Dipatok. Ayo lihat tuh ular itu, lihat. Luar. Sembuh. Nggak usah besok, begitu dilihat, sembuh. Mau dipatok kalajengking, mau dipatok ular, lihat, sembuh. Ini ajaibnya. Amin. Jadi untuk kita sekarang, ular tembaga ini sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Begitu juga anak manusia. Yesus Allah yang menjadi manusia. Yang ditinggikan di gunung Golgota. Amin. Di bukit Golgota. Perempuan-perempuan melihat dari jauh. Melihat Yesus yang disalibkan. Melihat. Siapa melihat? Tadi ular tembaga, ini melihat Yesus yang tersalib. Menjadi sembuh apapun penyakitnya. Amin. Apapun penyakitnya. Amin. Nah, jadi harus direnungkan. Yang direnungkan jangan masalah, jangan persoalan. Nanti saudara stres. Jadi yang direnungkan jangan apa? Masalah. Coba saudara punya masalah. Dihitung. Suaminya, istrinya, anaknya punya cucu masalah. Pekerjaannya punya masalah. Ya. Mana bisa saudara tidur? Ya kan? Bolak-balik, nggak bisa tidur. Karena masalah. Jadi jangan renungkan masalah, persoalan. Renungkanlah korban Kristus. Betapa Tuhan mengasihi kita. Maka mujizat pertolongan pasti terjadi. Amin. Pasti apa? Terjadi. Jadi yang direnungkan bukan masalah. Tapi kasih Allah, korban Kristus di atas kayu salib. Ayo, siapa yang mau rela mati bagi saudara? Akan ada, saudara. Ya kan? Malah kalau kita bersalah, malah kita dihakimi, ya kan? Ditendang kita. Minta tolong ke dia, lu siapa lu? Mau minta tolong ke gua, ya kan? Begitu kan? Beda dengan Tuhan. Ya. Tapi harus mengenal korbannya. Sampai korban itu meresapi kehidupan kita. Sampai meresap. Seperti bumbu. Bumbu itu meresap. Nah, itu. Korban Kristus kasih itu meresap dalam diri kita. Meresap. Aduh, begitu besarnya kasih Tuhan. Begitu besarnya pengorbanan Tuhan buat saya. Baru saya kenal sekarang. Dulu tidak. Sekarang saya mengenal. Nah, kalau kita sudah meresapi korban Kristus, mujizat pasti terjadi. Pertolongan pasti terjadi. Jadi yang direnungkan, yang diresapi bukan masalah. Bukan persoalan. Tapi korban Kristus, kasih Allah. Di sanalah ada namanya mujizat. Ya, mujizat itu Alkitab mengatakan Kristus tetap sama. Dulu, sekarang sampai lama-lamanya. Ya, jadi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Manusia suka berubah. Hari ini bilang iya, besok tidak. Ya kan begitu kan? Nah, manusia bisa berubah-ubah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Mari kita maju sedikit. Ya. Jadi
Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Kita mengenal namanya kitab Wahyu. Ya, kitab apa? Wahyu. Dan Wahyu ini diterima oleh Yohanes di pulau apa namanya? Patmos. Saat dia dibuang. Saat apa? Dibuang. Tapi justru di sanalah dia menerima wahyu. Kitab Wahyu. Pengunci semua Alkitab adalah kitab Wahyu. Ya. Jadi wahyu itu artinya ungkapan, pembukaan, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dibuka, diungkap. Diungkap, dibuka. Jadi ngerti. Ya. Apa itu pelita emas, jadi ngerti. Apa itu tabut perjanjian, jadi ngerti. Apa mesbah korban bakaran, ya, bejana pembasuh. Cuma jadi mengerti, terungkap lewat kitab Wahyu. Ya, jadi mengerti. Ya, kita mengerti. Jadi hidup kita ya selama di dunia ini memang tidak luput dari persoalan, ya. Dan dia mengajak kita, boleh Mazmur 100 ayat 4. Perhatikan. Ya, suruh masuk. Mazmur 100 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Iya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Iya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Tidak berkesudahan. Ya. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, sudah lebih daripada uang. Betul kan? Iya kan? Kalau Tuhan mengasihi kita. Bayangkan Allah mengasihi saudara. Tapi paling celaka kalau Allah membenci kita. Udah. Binasa sudah. Maka disebut Allah itu kasih. Allah itu kasih. Maka disebut Allah itu kasih. Kasihnya pun ajaib. Keajaiban kasih Allah adalah, perhatikan. Keajaiban kasih Allah adalah di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih Allah semakin berlimpah-limpah. Amin. Amin. Kalau hukum dunia kan, di mana pelanggaran semakin banyak, semakin berat hukumannya. Semakin berat. Udah berlapis-lapis, wah sudah. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Kalau keluar nanti dari sana dimakan buaya itu di laut itu. Begitu. Kalau kelas kakap kan Nusa Kambangan, ya kan? Udah gak bisa dijinakkan lagi dia. Dibuang ke mana? Ke Nusa. Ya kira-kira begitulah mungkin siapa ini? Yohanes Yohanes di Pulau Patmos. Tapi dapat wahyu.
dikira dia paling jahat, padahal paling baik. Amin. Paling baik. Kalau dia minta malaikat umpamanya, Tuhan habisin mereka itu dengan malaikat, habis semua itu. Ya, nggak apa-apalah. Menderita karena kebenaran. Amin. Kalau itu seizin Tuhan. Dia dapat, malah bisa dibukukan sama dia. Menjadi kitab wahyu. Dibukukan. Ya. Dibukukan. Jadi kitab wahyu disebut ungkapan. Apokalipsi. Apokalipsi itu pembukaan. Ya. Apa yang tersembunyi, terselubung dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Semua orang ingin tahu. Ternyata dibuka di Pulau Patmos kepada seorang rasul yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah Yohanes, rasul yang paling dikasihi oleh Tuhan. Ya, pernah bersandar ya. Ya, bersandar pada dada Yesus. Bersandar. Amin. Dalam masalah persoalan bersandar kepada Tuhan. Kalau udah bersandar pasti dekat, disayang. Nah, jadi jangan bersandar sama manusia. Ayo bersandar pada Tuhan. Mempelai pria surga kita. Ya. Kalau istri bersandar sama suaminya pada tenda, nggak mungkin kan? Pasti didekap, dipeluk. Ya kan? Bersandar. Begitu juga kita. Kalau ada masalah seperti terbuang, sudah tidak lagi jalan keluar. Bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Saat kita bersandar, kita rasakan pelukan tangan kasih Tuhan. Menghangatkan kita. Dan di sanalah dia menolong kita. Menyelesaikan persoalan pergumulan kita. Ya. Kalau saudara bertanya, kenapa saya ada masalah? Karena di dunia. Karena masih di dunia. Kalau di surga udah jelas nggak ada lagi masalah. Kenapa? Nggak ada lagi setan di sana. Nggak ada setan. Kan gara-gara setan ya. Iya kan? Setan. Ya. Masih ada sekarang. Ya, boleh. Efesus 2 ayat 1 perhatikan. Roh-roh jahat udara ya, perhatikan. Ya. Ya, boleh. Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati secara rohani sudah mati. Mayat apa? Hidup. Tubuhnya hidup, rohaninya sudah mati. Kalau rohaninya sudah mati, tubuhnya mati, matilah. Masuk neraka. Kamu dulu sudah mati, tubuhmu hidup. Ya, terus. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi di udara ini banyak apa nih? Roh-roh jahat. Diperkirakan sepertiga malaikat Allah
gugur menjadi roh-roh jahat. Sepertiga bintang-bintang. Diseret oleh ekornya naga. Sepertiga. 2/3 di sorga, 1/3 di bumi. Menjadi roh-roh jahat. Itulah yang menggoda Adam dan Hawa. Sehingga jatuh dalam dosa. Dan sekarang masih. Tapi kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terus perhatikan. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi membuat orang durhaka itu apa? Roh-roh jahat. Tapi harus ditengking. Diusir. Usirlah setan-setan demi namaku. Diusir. Ya. Kalau mulai sudah pikiran, hati mulai nggak damai, tengking. Usir. Ya. Terus sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. ya, kami juga dulu begitu, ya, termasuk di dalamnya. Terus, Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging ya, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang sesat, yang jahat. Dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, Harusnya sama kami seperti juga, mereka yang lain. ya, dimurkai kata Paulus. Ya, sama, ya. Kalau menurut Alkitab itu orang yang paling berdosa, orang paling jahat itu adalah Paulus. Siapa manusia paling jahat? Dia berkata, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi siapa yang paling berdosa? Rasul Paulus menganiaya, menutup gereja, membunuh. Tapi dia berkata, justru karena itu aku dikasihani. Nah, supaya dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Allah menunjukkan seluruh kesabaran. Amin. Jadi Allah sabar terhadap orang berdosa. Amin. Supaya dengan demikian aku menjadi contoh, menjadi teladan untuk mereka yang percaya kemudian. Amin. Amin. Bisa menjadi contoh. Ayo menjadi contohlah kita ini. Amin. Jangan contoh yang buruk. Tapi contoh yang baik. Ya, jangan ikut-ikut. Umpamanya suaminya nakal ikut istrinya lagi. Jangan. Harus berubah. Saya kasih contoh kepada suami saya, pasangan saya. Kasih contoh. Kasih apa? Contoh. Jangan contoh yang buruk. Ya, akhirnya nanti berubah dia. Berubah. Amin. Berubah. Memang menjadi contoh itu tidak mudah. Ya kan? Sudah mau marah ditahan. Sudah mau apa? Marah tahan. Lulus. Wih, hebat. Lulus. Kan marah awalnya kan naik darah mulai. Oh, marah. Sudah piring terbang. Piring apa? Terbang. Yuk tahan itu. Emosinya dia apa? Tahan. Emosinya apa? Tahan. Lulus. Berkatnya langsung ada ketok. Ada yang ngasih
berkat. Amin. Nah, ya pastilah ada berkat kan. Setiap kita praktekkan firman ada berkat. Dari mana saja, iya kan? Dari mana saja. Ya, ini Israel tadi. Keluar dari mana? Mesir. Waktu malam apa? Tiang apa? Waktu malam? Waktu siang? Kalau ada dipatok ular, ada apa tadi? Ular sembuh cuma heran itu. Obatnya ular caranya mendapatkan sembuh cuma lihat sembuh. Hebat itu. Ular tembaga itu. Boleh Yohanes 3:14. Perhatikan. Yohanes 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Iya. Musa meninggikan ular di padang gurun, yang dipatok lihat sembuh. Yesus anak manusia ditinggikan di Gunung Golgota, Bukit Tengkorak. Perempuan melihat, mengenal korban Kristus, kasih Tuhan. Terus perhatikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dapat apa? Hidup kekal. Bayangkan. Terus perhatikan. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berapa anaknya? Tunggal. Diberikannya cuma satu. Oleh dia alam semesta dijadikan. Tanpa dia tidak ada yang ada ini. Yesus adalah pencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yang disebut firman, logos. Dan dia menjadi manusia. Mati di kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya memandang pada dia, beroleh hidup yang kekal. Terus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. jadi dalam diri kita sudah ada apa ini? Hidup kekal. Ingat aja waktu Yesus disalib, ada yang di kiri dan kanan. Ini sama-sama. Kalau Yesus dihukum mati bukan karena dosa. Nggak ada dosanya. Pilatus memeriksa tidak dosanya. Herodes memeriksa tidak ada dosanya. Ya. Pengadilan agama memeriksa tidak ada dosa. Nggak ada salahnya dia. Ya. Sempurna dia. Dia mati itu karena dosa umat manusia. Menebus kita. Menebus itu artinya membeli seperti orang ngegadai. Digadaikan mobilnya karena tidak punya uang. Digadaikan barangnya. Tergadai. Kita ini sudah tergadai. Karena dosa. Karena apa? Dosa. Tapi ditebus. Kita nggak bisa nebus, Yesus menebus. Ditebus dari dosa. Sehingga kita ini menjadi milik Tuhan yang menebus kita. Amin. Kita menjadi milik Tuhan yang membeli kita. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darah yang tidak bercacat celah. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Mahal di mata Tuhan. Ya, udah selesai. Terus perhatikan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Bukan untuk menghakimi. Kalau Yesus menjadi hakim, semua manusia masuk neraka. Iya kan? Betul kan? Tapi sebaliknya, dia datang untuk orang berdosa. Supaya semua orang berdosa yang percaya, yang sungguh-sungguh selamat. Jadi orang masuk neraka itu bukan karena dosanya. Dapat dipastikan bukan karena dosa. Buktinya orang berdosa juga bisa masuk surga. Tetapi karena menolak penebusan.
menolak pengampunan. Pengampunan itu penebusan. Ditolak sama dia, sudah dihukum aja lu ke neraka. Campakkan ke dalam neraka. Sementara yang lain orang berdosa juga masuk surga. Karena mau ditebus. Terus perhatikan. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Iya. Jadi datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Amin. Nah, di sini ada perjamuan suci. Nah, ini adalah korban Kristus. Korban apa? Kristus. Yang di dalamnya ada kuasa. Ya, ada apa? Kuasa. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya. Kita tunggu kepala. Sebentar kami akan terima tubuh dan darahmu. Layakkan kami melayani. Layakkan jemaatmu makan dan minum. Bubuhkan berkat yang ajaib. Sehingga kami mendapat kesembuhan, kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima tubuh dan darahmu. Amin. Mari kita angkat sebuah lagu. Ya. Kita nyanyikan. Tubuh, nyawa, roh, dan jiwa. Ya. Kuserahkan pada Yesus. Tubuh nyawaku
Kita pakai berdiri. Tubuhnya roh dan jiwaku ku serahkan pada Tuhan. Sambut ku serahkan pada Serahkan pada Tuhan, sambutkan aku. Mari kita angkat korban Kristus, tubuh Kristus, dan cawan darah Yesus kita taruh dekat pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu bersyukur sejenak, menyembah Tuhan. Buat firman yang kita dengar dan perjamuan suci yang sudah kita makan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Besarlah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Korban yang menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami yang begitu banyak. Engkau menghapus dan melupakan semua masa lalu kami, masa kelam kami, masa di mana kami hidup dalam dosa. Dan Engkau sungguh-sungguh baik bagi kami, di mana segala pelanggaran kami telah dihapus oleh darah Yesus, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, menjadi manusia baru yang kelak tinggal di langit yang baru, di bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Di sanalah tempat kami kekal selama-lamanya. Dan kami yakin kami akan sampai ke sana, karena bersama dengan Tuhan kami akan menang menghadapi semua tantangan persoalan hidup.
Terima kasih Tuhan. Kemenangan Kau sediakan bagi kami dalam pergumulan kami. Kami yakin kami sudah mendapat kemenangan dan mujizat menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenangan. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan iblis mundurlah. Oleh percaya oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan iblis mundurlah. Oleh percaya oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan iblis mundurlah. Oleh percaya oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan iblis mundurlah. Oleh percaya oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan iblis mundurlah. Oleh percaya Terima kasih buat kehadiran saudara-saudari. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Sebagai warta jemaat bagi kita, hari Selasa ada doa, hari Rebo ada pendalaman Alkitab, hari Sabtu remaja muda, hari Minggu kita kembali ya ibadah pertama di Bandung, ibadah kedua di sini. Ya, terima kasih. Kita bagi berdiri. Kita dalam doa, kita doakan mereka yang kurang sehat. Ya, Tante Licu, Popo, Oma Ance, ya puji Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kita ya masa pemulihan. Ya, Yohanes, Ruth, Bu Hani, ya saya masih dalam pemulihan. Ya, terima kasih buat dukungan doanya. Kita berdoa. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pemulihan, kesembuhan. Kami doakan Tante Ance, biarlah Tuhan pulihkan, sembuhkan. Juga Tante Licu, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Popoh juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Yohanes juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Ruth juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bu Hani juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami berdoa buat mereka Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu yang ajaib menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat kesembuhan. Dan kami yakin, kami berdoa Tuhan mengabulkan doa-doa kami.
Berkati anak-anakmu minggu ini, aktivitas mereka yang bersekolah, bekerja, berusaha. Berkati mereka Tuhan. Yang selama ini gagal, Tuhan ubah supaya mereka berhasil. Baik yang bersekolah, berbisnis, bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Dan berikanlah keharmonisan, kerukunan, kedamaian di antara suami istri, orang tua dengan anak. Begitu juga antara menantu dengan mertua. Diberkati, dirukunkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa bangsa dan negara kami, berkati dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, berkati Pak RW, Pak RT, berkati seluruh Indonesia. Biarlah mereka bisa memimpin masyarakat hidup rukun dan damai, mencapai Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani. Negara-negara yang konflik kami doakan, sadarkan para raja, panglima, prajurit. Peperangan hanya membawa kehancuran dan penderitaan. Damai itu indah. Damai itu membawa ketenangan di setiap insan. Dimanapun negara itu tidak ada konflik, damai akan damai masyarakatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat, damai, sukacita, keberhasilan menyertai saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.